Oke, kita lanjutkan lagi. Saya share lagi ya. Kita lanjutkan, nanti kalian lihat juga di buku ya, ada buku di Firman halaman 414 yang akan kita coba bahas nanti di buku Firman. Nih, di buku Firman, cuman kita masuk ke Excel-nya dulu. Ya, simulasi, kita akan melakukan simulasi sekarang ya. Simulasi, kira-kira bagaimana pengaruhnya nanti kalau seandainya dikenakan biaya. Jadi ada tiket misalnya. Kalau seandainya kita datang kepada suatu tempat wisata dikenakan tiket untuk masuk ke sana misalnya. Kita simulasikan dengan beberapa contoh di sini dari tiket yang gratis, artinya datang ke sana tidak dikenakan biaya untuk masuk, tapi cuman ada ongkos dari titik tengah pusat kota ke tempat ke sana, ya. Itu ada ongkosnya. Tapi tidak dikenakan ketika kalian sampai ke tempat wisatanya, kalian tidak dikenakan biaya untuk masuk ke sana. Berarti gratis. Nah, di sini contohnya simulasi di ini kelihatan ya di Excel-nya. Excel saya kelihatan? Ya. Simulasi yang akan kita lakukan zona 1 sampai zona 5 ya. Jadi ada 5 zona yang akan jadi tempat wisata misalnya di satu kota tersebut. Terus ongkosnya tadi kita bicara ongkos dari satu titik ke titik satu lagi tadi adalah 10, 15, 20, 25, 30 ya. Ke zona 1 kita butuh ongkos sebesar 10. Ke zona 2 kita butuh ongkos sebesar 15. Ke zona 3 butuh 20 dan seterusnya. Nah, di sini asumsinya P ya. Saya pakai P di sini ya. Bahwa asumsi yang dipakai adalah ketika kalian masuk ke sana itu tidak dikenakan biaya, artinya gratis. Kayak misal ke jam gadang itu kan nggak dikenakan biaya. Beda kalau seandainya kita ke kebun binatang kan. Kalian masuk main ke sebelah-sebelah jam gadang itu nggak dikenakan biaya. Jadi tidak masalah. Diasumsikan di sini 0 ya. Ke zona 1 0, zona 2 0, zona 3 0, seterusnya. Artinya main ke sana nggak dikenakan charge untuk masuk. Populasinya masih dengan contoh yang sama, diasumsikan populasinya 2.000 di sini kali 1.000 berarti 2 juta ya, 2 juta, 8 juta dan seterusnya ya. Terus sekarang berarti C biaya kalian datang ke wisata tersebut atau travel cost yang akan kalian lakukan. Ongkos keseluruhan untuk datang ke sana itu adalah berapa ongkos yang kalian keluarkan untuk dari satu titik ke titik ke satu lagi, ditambah kalau seandainya dikenakan masuk ke sana dikenakan biaya, tambah itu. Itu total biaya yang akan kalian keluarkan untuk kunjungan wisata. Karena di sini asumsinya 0, maka ya 10 tambah 0 ya 0, 10 gitu kan. 15 tambah 0 ya 15. Jadi tidak ada perubahan ya. Terus tadi kita menemukan bahwa secara regresi ya, regresi yang kita lakukan bahwa nilai alfanya 10,5. Nilai beta kita adalah min 0,3 ya. Maka di sini kita melakukan 10 ya. Ini saya simulasikan ya. Saya hapus dulu biar kita enak mencontohkannya. Oke, ini saya hapus ya. Saya hapus dulu. Maka kunjungan yang akan kita lakukan ya, yang akan datang orang ke sana, berapa jumlah orang akan berkunjung, simulasinya adalah alfa kita 10,5 tadi, 10,5 dikurang beta kita 0,3 ya, dikali dengan biaya yang akan dikeluarkan ya. Baik dari ongkosnya ditambah dengan kalau seandainya tiket masuknya. Dikali itu ya. Maka hasilnya untuk zona 1 kita mengeluarkan jumlah orang akan datang ke sana itu 7,5 atau 7.500 orang yang akan datang ke sana. Untuk zona 2 berapa? Ya tinggal gampang, kalau di Excel kan tinggal ditarik saja ini. Ya, keluar tanda tambah, tanda hitam gitu ya. Kalau di sini kan masih gede gitu kan. Kalau udah hitam di sini tinggal diklik 2 kali turun ke bawah dia. Sorry, ini saya ganti dulu. Merge-nya saya rubah. Ya. Nih. Klik 2 kali keluar ya. Ya. Terus kalau kita lakukan dia total keseluruhannya dengan dikali populasinya ya. Populasinya itu adalah nih 2000 ya. Berarti
jumlah kunjungan itu adalah yang akan berkunjung ke sana, jumlahnya adalah 15.000 orang. 48.000 orang untuk zona 2, 11.250. Untuk zona 3, 45.000 untuk zona 4, dan 33.990 untuk zona 5. Kalau gitu berapa total kunjungan di tempat wisata tersebut ya ketika gratis wisatanya? Berarti sekian ya. Ini total kunjungan masyarakat. Ini kalau seandainya saya pakai pembagi apa ya? Berarti 153.240 orang yang datang ke sana. Ketika ongkos untuk datang ke sana itu dianggap gratis. Sorry, bukan ongkosnya. Tiket untuk masuk ke sana gratis. Nah, sekarang kita lakukan simulasi lanjutannya. Ini saya hapus dulu biar enak latihannya. Oke. Bagaimana kalau seandainya sekarang kita lakukan simulasi lanjutan, kalau seandainya dikenakan tiket masuk senilai 5 pound sterling kalau di buku Perman ya. Ini dikenakan 5 pound sterling. Ya, kalau udah bikin rumus enak, tinggal simulasinya tinggal berubah saja lagi. Berarti yang akan berkunjung total masyarakat ke sana itu sebanyak 78.000 orang yang akan datang ke tempat wisata tersebut. Kalau seandainya dikenakan, artinya ada penurunan ya. Ketika awalnya gratis itu ada 153.24.000. Sekarang ketika dikenakan tiketnya sebesar 5 pound sterling itu akan turun jadi 78.000 orang. Bukan kalau ditambah lagi ongkosnya, tambah tiketnya, dikenakan ongkos tiket yang lebih tambah mahal menjadi 10. Ya, ada 10. Nah, di sini hati-hati di sini. Tidak mungkin angka ini minus ya. Tidak mungkin jumlah populasinya minus. Maka ini bisa dihapuskan saja. Ini kita anggap tidak ada ya. Kunjungannya minus. Nah, jadi jumlah kunjungan tiketnya sebesar 10 itu kurang lagi menjadi 36.750. Nah, kita simulasikan kalau seandainya ongkosnya atau tiketnya ya, tiketnya kita naikkan menjadi 15.000. Maka di sini sama lagi juga dengan tadi, berarti ini dihapuskan. Yang minus tidak kita masukkan, maka di sini maka kunjungan itu menjadi 18.000 orang. Artinya turun ya. Terjadi penurunan lagi. Sekarang kita simulasikan lagi. Biar enak sini ya. Nah, simulasi. Kita simulasikan kalau seandainya tiketnya naik jadi 20 ya. Naik jadi 20 sekarang. Berarti yang minus-minus dihilangkan lagi ya. Sarannya sama. Yang minus tidak kita pakai, ini kita hapuskan. Oke, nilainya sebesar 3.000 ya. Sekarang sama cari. Karena kalau seandainya kita naikkan, tiketnya naik lagi. Harga tiketnya kita naikkan lagi menjadi, sorry tadi P-nya 20 ya, sekarang 25. Kita naikkan jadi 25. Yang minus juga dihilangkan ya. Berarti sini lagi yang datang. Ketika tiketnya jadi 25, tidak ada satupun yang datang berkunjung. Ya. Ini yang jadi pembahasan di buku Perman. Di buku Perman tuh di halaman tadi saya katakan di halaman 414 ya. 414. Grafiknya akan menjadi seperti ini, kurva permintaan terhadap kunjungan wisata. Bentuknya down, artinya turun ke bawah, semakin ke kanan harga P-nya semakin bertambah ya. Semakin ke kanan semakin tinggi, semakin bertambah biaya dikenakan, maka jumlah kunjungan semakin lama semakin berkurang. Nah,
mencari consumer surplusnya, cara gampangnya berarti di sini kan gitu kan nih, persegi panjang, maka segitiga ditambah persegi panjang. Sama dengan cara di sini juga, mencari consumer surplus kita, berarti kan semua ya, semua di bawah kurva demand ini, itu adalah consumer surplusnya dari seorang konsumen. Berarti segitiga ini, berarti setengah alas kali tinggi, ditambah persegi panjang di sini. Ini juga ada segitiga, dengan rumus segitiga juga, di sini ada persegi panjang. Di sini nanti kalian lihat di buku Firman, bahwa 153 kan di sini nih titiknya, tinggi. Dikurang 78 itu adalah tinggi dari segitiga. 153, 250, 78 tinggi dari segitiga kita. Alasnya berapa? Dari 0, maka rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi, ditambah 78 ya. 78 dikali 5 ya. 78 kali 5 berarti kan rumus ini panjang kali lebarnya 78 tanya. Itu baru saja titik dan seterusnya ditambah nanti ya. Kalian jumlahkan ya, dapatlah nilai consumer surplus itu adalah 1.061.875. Itu total dari consumer surplus dari konsumen terhadap kunjungan wisatanya. Kita lanjut lagi pada slide kita. Nih, total consumer surplus dari seorang konsumen itu adalah 1.061.875. Metode ini tidak 100% bagus kata orang. Jadi masih ada kekurangannya karena asumsi-asumsi yang dipakai oleh model ini sendiri. Asumsinya tadi dia bersifatnya negatif. Utility-nya dianggap negatif terhadap bekerja dengan kunjungan wisatanya. Ya. Nah, di sini terus gaji ya. Dia menggunakan asumsi gaji itu dengan rasio. Jadi tidak, sangat jarang sekali gaji itu dihitung dengan per jam kamu dibayar berapa gitu ya. Jadi sangat jarang sekali dihitung dengan biaya per jamannya. Jadi ini yang kekurangan dari model ini. Ya. Terus kekurangan selanjutnya adalah kalau seandainya seseorang itu melakukan kunjungan itu tidak satu titik saja, tapi banyak. Jadi di satu hari dia tidak di satu lokasi saja, tapi di banyak tempat. Nah, itu jadi satu problem dari metode travel cost method ini. Oke, kekurangan ini dia asati dengan cara lain, itu ada nama individual travel cost model. Ya, kita agak skip saja ya daripada banyak persamaan matematikanya. Ini contoh dari penelitian dari seorang, dia melakukan kunjungan rekreasi ikan ya di Brazil. Terus dia lakukan regresi take cost-nya. Jadi take cost-nya apa? Di sini artinya adalah biaya finansial untuk melakukan perjalanan ya. Terus ada the time. The time berarti durasi atau berapa jam yang digunakan seseorang untuk sampai ke tempat wisata tersebut ya. Hasil regresinya menghasilkan koefisiennya min 0,00185, sedangkan di time-nya ya perjalanannya itu adalah min 0,0303. Terus kalau seandainya kalian di rumah bagi min 0,0018 dibagi min 0,03, kita akan mendapatkan nilainya adalah 16,3 per hour. Ya. Jadi biaya perjalanan yang dibutuhkan seseorang untuk ke sana itu adalah, ini agak gede juga ya, $16 per jamnya. Lanjutannya adalah dilakukan inverse. Kalian inverse ini nilai kan berarti bagi ya, bagi min 1, jadi kalau min 1 dibagi min 0,00185, hasil akan menjadi 10,54. Jadi sekali lakukan perjalanan itu di Brazil itu ditemukan ya 540,54 sekali jalan gitu ya, untuk melakukan wisata. Berarti kira-kira untuk melakukan biaya perjalanan sana tuh harinya kira-kira ongkosnya adalah 86,35. Kalau
ya, kali setahun ada berapa hari. Maka di sini dengan simulasi oleh penelitian ini mengatakan kira berapa sih biaya kunjungan atau tempat wisata rekreasi ikan perikanan di Brazil tahunnya itu bernilai 35.059.424 itu per tahunnya. Itulah dari penelitian si Sharistal ini. Ada metode lain dalam melakukan penilaian satu tempat wisata tersebut. Di sini ada cara lain adalah the full travel cost model ya. Di sini tidak satu variabel yang digunakan, artinya tidak ongkos ke sana saja yang dipertimbangkan, ada satu lain yang juga dipertimbangkan, apa itu? Kualitas. Jadi ditambah variabelnya, variabel kualitas dari tempat wisata tersebut. Ya, baik keramah tamahan, fasilitas, dan seterusnya. Itu menjadi kualitas dari wisata tersebut. Ada metode lain, ini namanya random utility model. Jadi sangat banyak sekali model-model yang digunakan untuk menghitung kira-kira kunjungan ke wisata ke sana, apakah memberikan manfaat, berapa nilai dari wisata ke sana ya. Jadi kan tugas kita hari ini adalah mengevaluasi nilai satu lingkungan. Di sini anggaplah lingkungan itu contohnya wisata ya, wisata alam. Jadi akan menilai berapa nilai wisata alam yang akan kita lakukan. Cara satu tadi metode adalah travel cost method. Paling itu saja dulu yang buat kuliah hari ini. Nanti di minggu depan kita masuk metode lain. Ya, metode yang lain nanti di halaman apa coba kalian lihat nanti. Ini hedonic ya, hedonic pricing. Metode dengan cara hedonic pricing yang akan kita gunakan. Jadi hari ini cukup sekian saja yang bisa disampaikan. Tugas, sorry lupa. Tugas kalian nanti dengan cara yang sama ya. Kalian tugas kalian di rumah, saya share lagi, share screen. Oke, saya keluar dulu dari sini. Kalian tadi di rumah telah membuat ini kan? Membuat nih, tabelnya udah kalian bikin. Di sini asumsikan saja nanti visitnya sama. Jadi tidak kalian rubah. Asumsi 5 lokasi saja ya, 5 lokasi. Sama dengan 5 lokasi, cuman visitnya sama. Di sini nih tugas kalian nih. Ganti nilai, cari di misal kalau kalian tinggal di Payakumbuh, jadi tergantung wilayah kalian ya, kalian tinggal di mana. Cari 5 kelurahan saja, berapa jumlah penduduknya. Ganti itu. Kalau di sini kan contohnya 2.000 ya, kalian gantilah berapa jumlah penduduk di sana. Di daerah kalian. Tapi ingat, kalau seandainya angka yang sangat kecil sekali, tidak sampai 200 gitu ya, tugas kalian bikinlah tambah nolnya. Jangan sampai angka populasinya itu lebih rendah dibandingkan jumlah kunjungannya. Ya, jangan sampai. Nanti pembagian nanti jadi lebih rumit nanti ya. Jadi tugas kalian coba cari di sini, tugas hari ini dikumpulkan minggu depan. Coba regresi sederhana, kira-kira lalu simpulkan hasil regresi kalian. Kira-kira berapa dampaknya kalau seandainya tadi simulasi seperti ini, kalau seandainya tiketnya ditambah misalnya, harga tiket tambah-tambah terus. Terus cari berapa consumer supply model yang ya sama dengan cara Pearman ini, tidak jauh beda. Kita lakukan simulasi dari 0 sampai 25 misalnya. Kalau sampai 10 udah 0, ya tidak perlu lagi sampai 25. Kalau sampai 15 setelah sampai 0, nggak perlu lagi lanjutkan. Ya, kalian lakukan simulasi sekian. Oke, ada pertanyaan dulu yang kuliah diakhiri? Ada pertanyaan tentang PR-nya? Boleh di-chat kalau seandainya mau, atau di buku tikernya boleh. Tidak ada pertanyaan tentang PR-nya? Oke, tidak ada ya. Saya anggap paham dengan tugas PR-nya. Hari ini cukup sekian saja sampaikan. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya.